Saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau menjalani salah satu momen penting dalam hidupnya, yaitu bekerja sebagai pedagang untuk Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya dan terpandang di Makkah, hingga akhirnya menikah dengan beliau. Khadijah adalah seorang wanita mulia yang menjalankan bisnis perdagangan besar. Ia sering mempekerjakan orang-orang terpercaya untuk menjalankan usahanya. Mendengar reputasi Muhammad yang terkenal sebagai alamin yang terpercaya, Khadijah meminta Nabi untuk membawa kafilah dagang ke Syam. Ketika meminta Muhammad bekerja untuknya, Khadijah berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, aku mendengar keponakanmu adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Bisakah aku mempercayakannya untuk membawa kafilahku ke Syam? Aku akan memberinya upah lebih tinggi daripada yang lain." Abu Thalib menyampaikan tawaran itu kepada Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, Khadijah menawarkan pekerjaan ini untukmu. Ia menginginkan orang sepertimu, yang jujur dan dapat dipercaya. Terimalah tawarannya." Nabi Muhammad menyetujui tawaran tersebut dan memulai perjalanan dagang bersama Maisarah, pelayan Khadijah. Dalam perjalanan ke Syam, Nabi Muhammad menunjukkan kebijaksanaan dan kejujurannya. Maisarah, yang menyertai beliau, memperhatikan bahwa Nabi selalu berlaku adil dalam bertransaksi dan memiliki akhlak yang mulia. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Nastura yang mengenali tanda-tanda kenabian pada Muhammad. Orang ini memiliki tanda-tanda seorang nabi. Ia akan membawa kebaikan dan cahaya bagi dunia. Maisarah menceritakan semua ini kepada Khadijah. Setelah mereka kembali ke Makkah, "Maisarah, kau telah kembali dari perjalanan jauh. Bagaimana perjalanan ke Syam? Apakah barang dagangan kita terjual dengan baik?" "Alhamdulillah, wahai Khadijah, perjalanan berjalan dengan sangat baik. Semua barang dagangan terjual dengan keuntungan besar. Namun, bukan hanya keberhasilan dagang yang ingin aku ceritakan. Aku ingin berbicara tentang orang yang engkau percayai untuk memimpin perjalanan ini." "Aku tahu, Muhammad adalah orang yang jujur dan amanah. Namun, katakanlah, apa yang membuatmu terkesan selama perjalanan?" "Aku telah banyak menemani para pedagang, tetapi tidak ada yang seperti Muhammad. Sejak awal perjalanan, ia menunjukkan kejujuran yang luar biasa. Ia selalu adil dalam bernegosiasi, tidak pernah menaikkan harga secara tidak wajar, dan selalu memenuhi janji kepada para pembeli." Itu memang sifat yang selalu kudengar tentang dirinya. Tapi ceritakanlah lebih banyak. "Ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Saat kami berada di bawah terik matahari yang menyengat, aku melihat awan kecil selalu menaungi Muhammad. Seolah-olah alam ini diperintahkan untuk melindunginya." "Awan menaunginya, itu sangat luar biasa. Lalu, apa lagi yang kau saksikan?" "Ketika kami tiba di Syam, aku memperhatikan bagaimana para pedagang di pasar menyambutnya dengan penuh hormat. Mereka memanggilnya dengan gelar alamin, dan mereka tidak ragu bertransaksi dengannya. Bahkan, seorang pendeta Nasrani melihatnya dan berkata bahwa Muhammad memiliki tanda-tanda seorang nabi." "Tanda-tanda seorang nabi? Apa yang dikatakan pendeta itu?" Pendeta itu berkata bahwa ia melihat tanda kenabian pada Muhammad. Ia melihat cahaya kejujuran di wajahnya, dan ia berkata bahwa Muhammad adalah orang yang akan membawa kebaikan besar bagi dunia. Masya Allah, itu hanya menambah keyakinanku bahwa Muhammad adalah orang yang sangat istimewa. Maisarah, aku sangat berterima kasih atas laporanmu. Semua ini menguatkan hatiku tentang apa yang sudah lama kurasakan." "Apa maksudmu, wahai Khadijah?" "Aku telah lama mengagumi Muhammad karena kepribadian dan akhlaknya. Kini, dengan semua yang kau ceritakan, aku merasa bahwa dia adalah orang yang layak untuk berbagi kehidupan denganku." "Jika itu yang engkau rasakan, aku yakin dia adalah pilihan yang tepat. Muhammad tidak hanya memiliki sifat mulia, tetapi ia juga dihormati oleh semua orang." Semoga Allah memudahkan jalan ini. Terima kasih Maisarah, kau telah menjadi saksi atas akhlaknya yang mulia. Khadijah, yang telah lama mendengar tentang keutamaan Muhammad, merasa yakin bahwa beliaulah pasangan hidup yang tepat. Meskipun Khadijah berusia 40 tahun dan pernah menikah sebelumnya, ia melihat kemuliaan akhlak Nabi jauh melampaui segalanya.
Khadijah kemudian mengutarakan niatnya melalui Nafisah, seorang teman dekatnya. Nafisah mendekati Nabi Muhammad untuk menyampaikan maksud Khadijah. Wahai Nafisah, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting. Apa itu, Khadijah? Kau tampak penuh pertimbangan. Katakanlah, aku siap mendengarkan. Aku telah lama memperhatikan Muhammad dari semua yang kudengar tentang dirinya, dan setelah laporan Maisarah tentang perjalanan dagang terakhirnya, aku yakin bahwa ia adalah pria yang luar biasa, jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Nafisah, aku merasa bahwa dialah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Masya Allah, kau telah membuat pilihan yang luar biasa, Khadijah. Muhammad memang dikenal dengan gelar Alamin, dan semua orang di Mekah menghormatinya. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin melamarnya, tapi aku tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Sebagai wanita, aku merasa tidak pantas melakukannya langsung. Karena itu, aku ingin memintamu untuk menjadi perantara. Tentu saja, Khadijah. Ini adalah tugas yang mulia. Aku akan berbicara dengan Muhammad dan menyampaikan niatmu dengan cara yang baik. Terima kasih, Nafisah. Sampaikan kepadanya bahwa aku tidak mencari harta atau kedudukan. Aku hanya mencari akhlak mulia dan keimanan. Dan aku melihat itu ada padanya. Jangan khawatir, Khadijah. Aku akan memastikan pesanmu disampaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memudahkan urusan ini. Wahai Muhammad, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Apakah kau punya waktu untuk mendengarku? Tentu Nafisah, apa yang ingin kau sampaikan? Aku ingin bertanya, apakah kau sudah memikirkan untuk menikah? Aku tidak memiliki banyak harta untuk menikah, Nafisah. Aku hanya seorang yatim piatu yang hidup sederhana. Aku belum berpikir ke arah itu. Bagaimana jika aku katakan bahwa ada seorang wanita terhormat, kaya, dan berakhlak mulia yang tertarik untuk menikah denganmu? Ia tidak mencari harta atau status, tetapi melihat akhlakmu yang mulia. Siapa wanita itu, Nafisah? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terpandang di Mekah yang telah mendengar banyak tentangmu, termasuk laporan Maisarah dari perjalanan terakhir kalian. Ia sangat menghormatimu dan merasa bahwa engkau adalah pasangan yang tepat untuknya. Khadijah adalah wanita yang sangat mulia dan terhormat. Aku merasa terhormat mendengar ini. Tetapi aku harus memikirkannya dan berdiskusi dengan paman-pamanku terlebih dahulu. Tentu Muhammad, aku akan menunggu jawabanmu. Lamaran dilakukan oleh paman Nabi, Abu Thalib, dan paman Khadijah, Warakah bin Naufal. Dalam prosesi tersebut, Abu Thalib memberikan pidato yang menyentuh. Abu Salib, Muhammad adalah keponakanku. Meskipun ia tidak memiliki banyak harta, ia memiliki kekayaan akhlak, kejujuran, dan kehormatan. Tiada pasangan yang lebih baik bagi Khadijah selain dia. Khadijah pun menerima lamaran tersebut dengan hati yang tulus. Mahar pernikahan disepakati sebesar 20 ekor unta muda. Kalau dirupiahkan sebesar 1 miliar. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga besar dan berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Setelah menikah, Nabi Muhammad dan Khadijah menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Khadijah menjadi pendukung utama Nabi, baik secara emosional maupun finansial. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 anak. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah yang meninggal saat kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah yang telah kami sampaikan menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika dalam penyampaian video ini terdapat kekurangan, kesalahan, atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilafan adalah dari kami sebagai manusia yang lemah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.